Halo semua, ketemu lagi. Pada video ini saya akan sharingkan satu cara melakukan analisis data PLSM dengan PLSPM ya, library PLSPM di Python. Ya, sebelumnya saya pernah membuat tutorial untuk melakukan analisis PLSPM dengan package PLSPM di R ya. Ini adalah websitenya dan ini model yang akan kita uji. Jadi video ini saya akan tunjukkan bagaimana melakukan proses PLSPM menggunakan library PLSPM di Python. Modelnya seperti ini, ada 4 variabel yang akan kita uji di model ini: tutoring, value, satisfaction, dan sini ada advising ya, kurang lebih seperti ini. Sini ada kesalahan sedikit, nama indikatornya ya, enggak apa-apa, tapi data kita sudah benar dan kita punya data kurang lebih 180-an 181 ya, data 180 data. Dan ini indikator sudah ada data-datanya ya. Dan yang paling penting diperhatikan di sini adalah nama indikator ini. Untuk variabel yang sama, maka di sini nama depannya harus sama ya. Contohnya ini adv titik. Nah, kemudian ini tut titik untuk satu variabel, val titik ya. Kemudian sat titik. Jadi ini untuk setiap variabel nama indikatornya harus ada yang bagian yang sama di depannya, karena ini nanti untuk di coding kita juga ada. Baik, ini saya sudah siapkan codingnya di Jupyter Notebook, nanti bisa di download ya. Pertama kita akan mempersiapkan data, kita akan mengimport dari education full ini data kita tadi. Sebelum kita panggil library-nya dulu, kita jalankan, kemudian kita setelah ini sudah oke, kita jalankan data kita. Nah, data kita sudah kita import ke dalam data frame, saya simpan dengan df ya. Ini semua ada muncul 181 data. Nah, kita akan menyusun inner modelnya. Inner model ini kita membangun struktural path-nya ya, membangun path-nya seperti acuan pada gambar ini ya. Maka modelnya seperti ini: tutoring ke value dan satisfaction, advising ke value dan satisfaction, value ke satisfaction. Kurang lebih seperti itu, simple saja. Kita jalankan. Kemudian ini adalah outer modelnya untuk membangun indikator pada setiap variabelnya, path-nya ya. Simpelnya begini. Di sini seperti saya bilang tadi, di sini ada adv titik, tut titik, ini adalah awalan nama indikator tadi di kolom. Ya, ini harus sama persis, karena ini dia akan otomatis mendetek di kolom tersebut yang dimulai dengan adv, dimulai dengan tut titik, dimulai dengan val titik, sat titik. Titiknya ini juga penting ya, tapi tidak harus titik nantinya. Intinya adalah ada bagian yang sama, misalnya adv1, adv2 juga bisa ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Kita jalankan. Oke, sudah dibentuk. Nah, kemudian kita jalankan perintah ini untuk melakukan proses PLSPM-nya. Ya, ini PLSPM, datanya df, kemudian ini fitur-fiturnya standar saja, tetap ini biarkan saja begini bawaannya ya. Kita jalankan. Oke, sudah. Nah, seperti di website saya yang lalu mengenai PLSPM, ada 3 tahapan proses PLSPM ya. Sebelumnya kalau ada yang masih bingung, PLSPM bisa buka di websitenya. PLSPM itu salah satu correlation based structural equation modeling algorithm. Jadi dia menggunakan correlation based SEM ya. Nah, ini digunakan untuk analisis model struktural ya. Kemudian sebenarnya PLSPM ini juga diturunkan dari package PLSPM itu sendiri, dari R ya, dan kemudian beberapa fitur ditambah dari SEM in R ya. Ada package, saya juga ada buat tutorialnya di R ya. Kembali lagi, jadi tahapan-tahapannya, yang pertama adalah measurement model assessment, kemudian yang kedua adalah structural model assessment, dan yang ketiga nanti adalah bootstrapping untuk pengujian signifikansi path efek ya, efeknya. Kita lakukan yang measurement model assessment dulu. Ada pengujian validitas dan reliabilitas biasanya di situ. Di sini ada unidimensionality,
kemudian ada reliability, kemudian ada cross loading ya. Biasanya standarnya seperti itu. PLSPM kita lakukan. Unidimensionality akan melihat kerombah alfanya ya, kita jalankan. Dari hasil PLSPM tadi sudah keluar sebenarnya data-datanya. Kita akan panggil untuk melihat unidimensionality-nya. Kita lihat di sini setiap variabel memiliki kerombah alfa yang di atas 0,7 ya, berarti indikator sudah mewakili dengan baik variabel yang ada. Kemudian kita uji lagi keeretan, hubungan, dan reliability indikator. Nah, dengan outer loadingnya ya, outer loading diharapkan di atas 0,7 dan communality testnya di atas 0,5. Dari sini kita bisa lihat juga kebetulan datanya ini bagus. Nah, data ini sering digunakan soalnya ya di buku PLSM. Nah, di sini loadingnya dan communality-nya di atas standar yang kita batasin ya. Oke, kemudian kita lakukan dengan pengujian cross loading untuk melihat indikator apakah mengukur dengan baik variabelnya. Kita lihat data sini untuk advising, maka semua kolom advising di sini memiliki indikator paling tinggi, memiliki nilai cross loading paling tinggi ya dibanding dengan yang lainnya. Demikian juga untuk tutoring pada baris ini ya nilainya 0,85 dan seterusnya, ini paling tinggi di kolomnya dan barisnya juga. Kemudian value dan satisfaction juga demikian ya, ini value, kemudian ini satisfaction mulai dari sini ya, kolom ini ya. Nah, oke, berarti indikator juga mengukur dengan baik setiap variabel dari sini. Artinya tahap 1 untuk measurement model dilewati dengan lancar ya. Kalau misalnya ada indikator yang tidak sesuai, maka biasanya beberapa treatment perlu dilakukan, entah datanya untuk yang perlu dimodifikasi, ditambah atau dikurangi misalnya ya, atau misalnya indikator ini yang kita analisis apakah indikator itu bisa untuk kita tinggalkan. Nah, itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan saintifik lainnya, referensi-referensi penelitian tentunya. Kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu untuk structural model assessment ya. Kalau pengalaman saya biasanya setelah tahap 1 ini lewat, tahap kedua itu biasanya relatif lebih lancar dan indikatornya biasanya sih oke-oke saja, tapi kita coba saja. Kita lakukan yang pertama adalah untuk melihat persamaan regresi ini tidak ada standar apa yang perlu dipenuhin. Ini ada pengujian persamaan regresi saja. Yang penting di sini adalah nilai R kuadrat dan goodness of fit ya. Nilai R kuadrat ini menunjukkan seberapa besar variabel mampu mengukur, indikator mampu mengukur variabelnya gitu ya. Kita lihat di sini nilai R square-nya cukup bagus ya. Ada 61,9% dan 33% untuk satisfaction dan value. Kemudian nilai redundansinya juga ya, semakin tinggi nilainya semakin bagus, intinya begitu. Nah, kemudian indikator yang kedua di dalam structural model assessment juga goodness of fit. Kalau di PLSPM ini ada perintahnya, semakin tinggi goodness of fit berarti semakin bagus kinerja dan kualitas umum dari model kita ya. Ini 61,18 0,6118 ya. Oke, kita lihat ini cukup bagus dan bisa untuk kita lanjutkan gitu. Kemudian kalau yang lainnya ini belum terlalu penting, efek dan pet ini nanti kita akan lihat juga di bootstrapping. Sekarang kita lanjutkan saja langsung ke bootstrapping analisis ya. Nah, ini perintahnya seperti ini DF data kita, kemudian bootstrapnya kita true kan di sini. Kemudian ini adalah iterasinya, kita biasanya 500 atau sampai 1000 ya, saya tergantung datanya juga. Kita jalankan saja. Nah, ini perlu waktu, biasanya perlu waktu. Sambil menunggu ini saya juga melakukan pembandingan hasil ya. Dari ini adalah data saya dengan PLSPM. Kita bandingkan hasilnya juga saat menggunakan R dan juga menggunakan Python ya. Ini petnya ya, efeknya kurang lebih seperti ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa yang hasil dari bootstrapping ini.
Nah, dari bootstrapping ini kita akan melihat dua hasil yang utama, dua tabel yang utama, yaitu direct effect dan total indirect effect-nya. Ya, ini sudah perintahnya sudah ada, tinggal ini path, kemudian ini total effect, seperti itu. Dari bootstrap dan bootstrap ini. Oke, kita tunggu sebentar. Memang waktu yang diperlukan untuk analisis bootstrapping ini tergantung banyak faktor ya. Salah satu yang paling penting adalah spesifikasi dari komputer itu sendiri. Ya, saya lihat untuk komputer saya ini sampai saat ini masih bisa ya. Walaupun untuk misalnya proses ini kita memerlukan waktu. Seperti kasus saya menganalisis data dengan NLP itu, LDA maupun bigram dan sejenisnya, itu biasanya waktunya perlu lebih banyak lagi ya. Ini pengalaman saya tadi sih beberapa menit dia selesai harusnya ya. Kita tunggu lagi. Kita langsung sambil jalankan, tapi nanti saja ya. Bootstrapping, kalau yang lainnya ini data pendukung saja ya. Kita lihat bootstrappingnya. Oke, bootstrapping sudah selesai. Kita sekarang lihat hasilnya di sini. Nah, ini adalah direct path-nya ya, dari efeknya maksud saya, dari efek. Kita lihat bahwa untuk kolom persentil 025 dan persentil 975 ini digunakan untuk memutuskan apakah ada pengaruh signifikan dari satu variabel ke variabel lainnya. Jika di range ini tidak ada nilai 0, maka dapat dikatakan jalur tersebut signifikan, pengaruhnya dari satu variabel ke variabel lain signifikan. Kita lihat di sini tidak ada range nilai 0. Jika mau nilai 0, maka range-nya di sini harus ada angka negatif ya, karena di sini tidak ada angka negatif, di sini harus ada angka positif, sehingga ada 0 di antara range itu. Sehingga dapat kita katakan semua jalur yang ada ini pengaruhnya ini adalah signifikan dari satu variabel ke variabel lain ya. Kemudian untuk total effect, kita jalankan perintah ini, kita lihat bahwa sama, ini semua juga signifikan, dan kita bisa lihat salah satunya atau ada dua di sini yang berupa indirect effect adalah advising ke satisfaction. Kita lihat di model kita tadi yang mana. Nah, advising ke satisfaction ini ada indirect effect, dan juga tutoring ke satisfaction juga ada indirect effect. Sehingga kita lihat di sini nilainya juga signifikan ya. Ini juga signifikan, advising satisfaction dan tutoring satisfaction. Oke. Jadi ini adalah tutorial bagaimana melakukan PLSPM dengan Python. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.